Nah, saatnya meregangkan kakimu dan berjalan-jalan di taman. Matahari bersinar dan kamu menikmati cuaca serta kehidupanmu. Saat itulah kamu melihat awan vertikal yang membesar dengan cepat. Awalnya berwarna putih terang, mendekat dengan sangat cepat, berubah menjadi padat dan gelap. Langit menjadi gelap, terpaan angin menghembus topimu sehingga terlepas dari kepala. Lalu rambutmu mulai berdiri. Itu pertanda kamu harus berlari menyelamatkan diri, kamu nyaris disambar petir. Pada saat ini, muatan positif meningkat di seluruh tubuhmu. Muatan itu akan mencapai bagian badai yang bermuatan negatif. Jika kamu tidak bereaksi cepat, kedua muatan akan bertemu dan akan berakhir buruk bagimu. Jika tidak ada tempat bersembunyi, jongkok dan buatlah dirimu lebih kecil dari benda-benda di sekitar. Jangan berbaring di tanah, kemungkinan tanahnya basah sehingga bisa menghantarkan listrik dengan baik. Ada juga tanda-tanda lain yang mengisyaratkan bahaya saat badai petir. Telapak tanganmu mungkin mulai berkeringat, kamu mungkin mendengar bunyi berderak, mendengung, atau bergetar aneh yang berasal dari benda-benda logam di dekatmu. Kulitmu bisa mulai terasa gatal, mungkin ada rasa logam aneh dalam mulutmu. Jika memang kamu tidak sedang mengunyah aluminium foil, waspadalah. Ditambah, kemungkinan kamu mencium bau klorin. Itu ozon, muatan listrik memecah molekul nitrogen dan oksigen, yaitu gas utama penyusun atmosfer menjadi atom-atom yang terpisah. Ketika atom-atom itu menyatu lagi, sebagian menghasilkan molekul yang terdiri dari 3 atom oksigen. Itulah ozon. Kamu bisa mencium baunya selama badai petir sebab hembusan angin turut membawanya dari ketinggian mencapai ketinggian hidungmu. Kamu bisa memperkirakan seberapa dekat sebuah badai petir dengan mengukur waktu antara kilat terlihat dan petir terdengar. Setiap 5 detiknya berarti berjarak sekitar 1,5 kilometer. Langit di atas kepalamu menjadi gelap dan berubah warna menjadi hijau tak menyenangkan. Sesuatu menghantam pipimu. Aduh, sakit. Kamu memungut benda yang menghantammu. Hujan es raksasa. Tapi di luar udara tidak begitu dingin dan juga tidak hujan. Kamu sadar sekelilingmu terasa sangat diam, sangat tenang. Rasanya tidak ada angin. Ini membuatmu berpikir tentang suasana tenang sebelum badai. Dan memang kamu segera mendengar bunyi. Bunyi itu mendekat dengan cepat dan berubah menjadi deru seolah kereta barang sedang mendekatimu. Hanya saja itu bukan kereta, itu adalah tornado. Dan kamu hampir tidak punya waktu untuk melarikan diri. Corong tornado tidak terlihat di balik kumpulan puing-puing beterbangan. Tetapi kamu tidak mungkin keliru membedakan terowongan udara berputar ini dari benda lain. Jika saat tornado terjadi, kamu sedang berada di jalan, menjauhlah sejauh mungkin dari mobilmu. Ini akan mencegah kendaraan itu meluncur cepat ke arahmu. Cari parit, tiaraplah di dalamnya. Dan lindungi kepalamu. Jika kamu di dalam rumah, menjauhlah dari jendela dan kalau memungkinkan, berlindunglah di ruang bawah tanah. Sekarang, kamu berada di tepi laut, berjalan menyusuri pantai sambil menikmati angin sepoi-sepoi. Tiba-tiba tanah di bawah kakimu mulai bergetar. Pasti ini gempa bumi. Keanehan lain yang kamu lihat adalah air surut dari pantai dengan kecepatan luar biasa. Air meninggalkan dasar laut terbuka, terumbu karang, dan bahkan ikan. Saat itulah kamu mendengar bunyi menderu di kejauhan. Tsunami! Dan kamu hanya punya beberapa menit untuk menyelamatkan diri. Segera cari tempat tinggi. Sebuah gelombang raksasa sudah melesat cepat menuju pantai. Itu bukan satu-satunya cara tsunami mencapaimu. Tsunami tidak selalu datang menghempas pantai sebagai sejumlah gelombang raksasa. Tsunami bisa tampak seperti gelombang pasang yang cepat naik. Ia biasanya terjadi karena turbulensi bawah air yang hebat. Ia menarik orang yang berada di bawah permukaan laut dan melemparkan benda-benda berat ke sekitar. Kamu juga bisa melihat air laut bergelembung, berputar-putar, dan membentuk pola-pola aneh. Ini pertanda lain akan datangnya tsunami. Anjingmu gelisah. Ia mencakar-cakar pintu, berlarian di dalam rumahmu, dan mencoba berlindung di sudut. Anjing yang biasanya tenang dan jinak, sekarang melolong dan menggonggong. Cuaca juga sudah kacau dalam beberapa hari terakhir. Satu hari panas dan dingin membeku 24 jam kemudian. Ditambah, sungai kecil di dekat rumahmu berubah menjadi hidup, bergelembung ketika mengalir. Baru ketika gelas-gelas mulai berdentingan dalam lemari mula, kamu menyadari artinya. Bunyi denting itu disebabkan oleh getaran awal, gempa-gempa kecil yang mendahului gempa utama.
Gempa bumi sering terjadi dalam rangkaian. Kalau terjadi beberapa gempa lemah, kemungkinan gempa yang jauh lebih besar akan segera menyusul. Beberapa saat sebelum gempa, mungkin kamu melihat sinar biru aneh. Sebagiannya seperti berasal dari tanah, yang lain melayang-layang di udara. Inilah yang disebut cahaya gempa bumi. Berasal dari batuan yang mengalami tekanan sangat besar, cahaya ini bisa dilihat berhari-hari atau beberapa detik saja sebelum tanah mulai bergoncang. Namun begitu, para ahli meragukan keberadaan cahaya gempa. Jika kamu merasa akan terjadi gempa bumi dan kebetulan ada ikan lele dalam akuariummu, perhatikan perilakunya. Para ilmuwan telah membuktikan spesies ikan ini bisa bereaksi terhadap getaran bumi. Ikan itu menjadi gelisah ketika aktivitas seismik tinggi. Sebagian serangga dapat merasakan akan datangnya badai. Mereka mempersiapkan diri untuk menghadapi bencana alam dengan menghentikan gerakan apapun. Karena itu, jika kamu melihat banyak serangga di sekitarmu tampak mengantuk, carilah tempat berlindung. Adapun lebah, mereka bisa meramalkan hujan badai lebat. Mereka mulai bekerja lebih giat sehari sebelum mulai hujan. Gelombang laut persegi muncul ketika dua pola gelombang yang berbeda saling bertabrakan. Fenomena ini sepertinya luar biasa, tetapi hanya kalau dilihat dari pantai. Jangan sampai kamu punya pikiran ingin masuk ke laut untuk bermain dalam gelombang semacam itu ya. Di tempat itu ada arus silang di bawah air yang bisa dengan mudah menyeret perenang andal sekalipun. Dan jika kamu melihat gelombang berombak-ombak membawa puing-puing dan rumput laut, tetaplah di luar air juga. Bisa jadi itu adalah pertanda akan datangnya arus pecah yang kuat. Arus ini bisa menghanyutkanmu jatuh ke laut. Jika kamu melihat benda hijau berbau di permukaan laut atau danau, menjauhlah dari air. Bisa jadi itu adalah ledakan populasi alga berbahaya. Kamu tidak dapat mengetahui beracun atau tidaknya pada pandangan pertama. Itu sebabnya lebih baik menghindar sama sekali. 3-4 hari sebelum datangnya siklon tropis, permukaan laut atau samudra bisa naik sampai setinggi 2 meter. Gelombang menghempas pantai setiap 9 detik, semakin dekat siklon tropis, semakin cepat ombak memecah pantai. Ketinggian laut juga bisa meningkat lagi sampai 5 meter. Langit bertabur awan-awan lembut tipis, sekitar 36 jam sebelum siklon tropis mencapai pantai, tekanan atmosfer mulai turun. Setelah itu, angin bertiup lebih kencang. Awan tipis seperti rambut muncul di langit. 18 jam sebelum siklon tropis sampai di pantai, langit terbuka dan mulai turun hujan. Air hujan seringnya membanjiri area yang letaknya rendah sampai ketinggian 4,5 meter. 12 jam menjelang siklon tropis, angin kencang mulai membawa puing-puing yang lepas. 6 jam sebelum datangnya, kecepatan angin sudah mencapai 145 km per jam. Ini cukup kuat untuk mematahkan, bahkan mencabut pepohonan, menerbangkan puing-puing besar di sekitar, dan membalikan mobil. Omong-omong, misalkan kamu sedang berlayar dan beberapa hiu mengitari perahumu. Awasi mereka. Jika ikan-ikan predator itu tiba-tiba meninggalkanmu sendiri dan pergi menuju ke perairan dalam, itu bisa berarti siklon tropis sedang mendekat. Kembalilah ke darat secepat mungkin dan peringatkan orang lain. Jika selama hujan deras kamu mendengar bunyi menderu, mungkin itu banjir bandang yang sedang bergerak ke arahmu. Jika saat itu kamu berada di dekat sungai, mungkin akan terlihat puing-puing hanyut terbawa aliran air. Warna air bisa berubah menjadi keruh serta gelap. Tanda-tanda ini seharusnya menyalakan bel peringatan dalam otakmu. Jika nalurimu benar, kamu tidak boleh buang-buang waktu lagi. Cobalah menjauh dari tempat itu secepat mungkin. Banjir bandang seringnya mematikan. Jika kamu sedang berada di alam liar, perhatikan air di anak sungai dan sungai. Jika airnya berkurang atau bertambah dengan cepat, bisa jadi ini adalah tanda akan terjadinya tanah longsor. Dan kalau kamu melihat airnya berubah menjadi lumpur, jangan tunggu bukti lebih banyak. Segeralah menyingkir dari tempat itu. Duar! Kata ini tidak cukup untuk menggambarkan ledakannya. Ledakan terkuat yang pernah kamu lihat. Yang perlu diingat, ini adalah danau yang meledak. Kamu hanya ingin menyalakan kembang api di tempat indah ini. Tapi kamu pasti tidak melihat tanda peringatan. Bahaya, dilarang menyalakan api di sepanjang jalan. Dan sekarang, luapan air yang mengepul dengan cepat mendekatimu.
Tapi pertama-tama, mari kita putar kembali kejadiannya dari awal. Kamu berada di Alberta, Kanada, dan baru saja tiba di Danau Abraham. Danau itu membeku, dan pemandangannya mengagumkan. Gelembung-gelembung di balik permukaan es tampak seperti ratusan ubur-ubur beku, yang sebenarnya terbuat dari metana, gas beracun, dan sangat mudah terbakar yang dihasilkan dari bakteri yang hidup di dasar danau. Itu sebabnya ada tanda peringatan. Jika menyalakan api di atas es ini, kamu bisa membakar semuanya. Untungnya, kamu sudah tahu hal ini dan menyimpan kembang api yang ingin kamu nyalakan. Sementara itu, di tempat lain, waktu lain, danau yang lain, kali ini tidak beku. Faktanya, mungkin danau ini belum pernah mengalami musim dingin sejak zaman es terakhir. Kita ada di Kamerun sekarang, di Danau Nyos. Danau ini terlihat tenang, tapi jangan salah, airnya yang jingga kecoklatan menyembunyikan rahasia mematikan. Danau ini berada di atas daerah yang terus bergerak, dan celah di dasarnya mengeluarkan karbon dioksida dalam jumlah besar. Saat tanahnya bergeser, gas ini keluar dari danau dan mengalir berkilo-kilometer jauhnya. Konsentrasinya sangat tinggi, sehingga satu tarikan napas saja akan membuatmu pingsan, dan kamu tidak akan bangun lagi. Kamu paham kan? Tapi yang paling menyeramkan adalah CO2 tidak berbau atau berwarna, jadi kedatangannya tidak bisa diduga. Pihak berwenang telah menyiapkan sistem pipa yang mengalirkan gas dari danau, sehingga relatif aman bagi manusia dan hewan berada di sekitarnya. Dan danau beracun lainnya, Kivu, di perbatasan Kongo dan Rwanda, bahkan telah dimanfaatkan untuk menyediakan energi bagi jutaan manusia berkat gasnya. Selagi di Afrika, depresi Danakil di Ethiopia juga wajib dikunjungi. Pantas jika tempat ini dijuluki tempat terpanas di bumi. Tempat ini memiliki mata air yang sangat panas, kolam asam beracun, dan gunung berapi aktif. Pemandangannya bisa dibilang menakjubkan, dan mungkin satu-satunya tempat berpenghuni di bumi yang tidak ada kehidupan. Ya, itu aneh sih. Aku tahu. Suku Afar tinggal di sini sepanjang tahun dan mengumpulkan garam di sekitar mata air untuk dijual. Namun para ilmuwan tidak dapat menemukan mikroba yang hidup di sana. Manusia terkenal suka menetap di tempat-tempat yang berbahaya. Contohnya Gunung Tambora di Indonesia. Ribuan manusia telah tinggal di lereng dan sekitarnya selama berabad-abad, hingga suatu hari di tahun 1815, Tambora adalah gunung berapi. Dan hari itu, letusan pun tak dapat dihindari, menghasilkan ledakan yang melenyapkan seisi pulau dan terdengar hingga 1000 km jauhnya. Letusan itu memuntahkan begitu banyak abu vulkanis yang menumpuk sangat tebal di pulau-pulau sekitarnya dan menyebabkan setahun tanpa musim panas di seluruh belahan bumi utara. Ini adalah erupsi paling kuat dalam 10.000 tahun terakhir, dan Gunung Tambora menjadi 1524 meter lebih rendah setelahnya. Kembali ke masa sekarang, ada pulau yang tidak boleh dikunjungi, tapi saya yakin kamu juga tidak mau. Pulau Ular di Brazil adalah rumah bagi ribuan ular. Sesuai namanya, saat menginjak tanahnya, kamu berada dalam bahaya besar digigit ular berbisa. Pulau ini juga satu-satunya tempat kamu bisa melihat ular Golden Lancehead. Benar-benar pertemuan sekali seumur hidup. Tempat ini sangat berbahaya sehingga Brazil melarang adanya turis dan pengunjung lainnya tanpa kecuali. Oke, yuk kita pergi dari sini. Sekarang pakai bajumu yang paling hangat dan jangan lupa masker bulu untuk wajah. Kita akan ke Omayakon, Rusia. Ini adalah kota kecil di ujung utara yang sering disebut tempat terdingin di bumi yang masih dihuni manusia. Satu-satunya tempat dengan suhu rata-rata lebih rendah dari kota ini adalah Antartika. Kamu tahu kan artinya? Di musim dingin, jika kamu lupa mengenakan sweater lagi, dan mantel bulu, kamu akan membeku hanya dalam hitungan detik. Suhu di sini sampai minus 71 derajat Celcius. Buah segar berubah jadi bongkahan es dalam beberapa menit dan jadi sangat keras sampai kamu bisa menancapkan paku ke kayu dengan apel di sini. Sebelum membeku di tempat, ayo pergi ke suatu tempat di mana tak ada perahu yang mau mengantarmu. Pantai Tengkorak di Namibia.
Sungguh, kamu hanya dapat naik mobil atau terbang ke sini karena perahu dan kapal tidak mau mendekati pulau ini. Perairannya berbahaya, angin kencang bisa mengempaskan kapal, dan bebatuan tajam yang bersembunyi di bawah air dengan senang hati bisa menerjang lambung kapal. Pantainya sendiri membentang ratusan kilometer dan terbagi menjadi selatan dan utara. Pengunjung dengan ATV bebas masuk ke bagian selatan, tapi hanya sekitar 800 orang setahun yang dapat mengunjungi bagian utara. Itu pun dengan pemandu khusus. Banyak orang tersesat di gurun ini selamanya, dan tempat ini menakutkan untuk dikunjungi. Namanya berasal dari banyaknya bangkai hewan yang ditemukan di sini. Namun, sekitar 50.000 penduduk asli berhasil bertahan hidup di tempat ini bersama dengan hewan-hewan yang telah menyesuaikan diri, anjing laut, kadal, hiena, dan bahkan gajah. Kamu bisa saja berpikir ada mesin penghancur kehidupan di mana-mana, kecuali di jantung Eropa, Napoli, salah satu kota paling terkenal di Italia yang berada di atas gunung berapi raksasa yang masih aktif. Pada tahun 2018, para ilmuwan menyadari gunung monster ini sedang membentuk magma di kedalamannya. Namun, mereka mengatakan gunung itu tidak mungkin meletus dalam waktu dekat. Tapi ada gunung berapi lebih kecil yang tidak kalah berbahaya beberapa kilometer darinya, Vesuvius yang terkenal. Kamu mungkin mengingatnya dalam sejarah musnahnya kota Romawi kuno, Pompei, sekitar 2000 tahun lalu. Kamu mungkin ingat, tapi saya belum lahir saat itu. Gunung ini telah lama aktif. Warga maupun turis di Napoli mempertaruhkan nyawa setiap harinya di kota ini. Tapi, hey, selagi kamu di sana, coba pizzanya. Timur Laut Prancis juga merupakan tempat yang tidak ramah huni. Sebuah area dijuluki Zone Rouge atau zona merah dan dinyatakan terlarang sejak tahun 1920-an. Jika secara kebetulan kamu berada di tempat ini, kamu hanya akan melihat tanaman layu dan tanah tandus. Sangat kontras dengan pemandangan subur di bagian lain negara ini. Tanah dan udara di sini sangat tercemar sehingga manusia dilarang masuk karena takut tersedak dan tidak ada yang bisa bertahan hidup di zona merah pada saat itu. Ada pulau berpenghuni di Jepang yang pernah ditutup untuk perjalanan udara selama 8 tahun. Miyake-jima pada dasarnya adalah gunung berapi yang lerengnya dihuni manusia. Gunung ini meletus kira-kira setiap 20 tahun dan letusan terakhir terjadi pada tahun 2000. Gunung berapi ini biasanya tidak mengeluarkan lava, tapi mengeluarkan awan besar berisi gas sulfur beracun. Hey, jangan lupa pakai masker. Omong-omong, pada puncak aktivitas gunung ini, penduduk pulau harus selalu memakai masker gas dan bahkan bertahun-tahun setelah erupsi, mereka selalu membawa masker untuk berjaga-jaga. Hey, aku paham rasanya. Tidak jauh dari tempat yang pernah kita kunjungi, di wilayah Kamchatka, Rusia, ada lembah yang sangat indah tapi kamu pasti enggan berlama-lama di sana. Tempat ini disebut Lembah Kematian dan terletak di kaki gunung berapi aktif. Ketika gunung itu mengeluarkan asapnya, gas beracun yang lebih berat daripada udara turun ke lereng dan langsung menuju lembah. Makhluk kecil akan mati saat menghirup gas ini. Bahkan hewan besar dan manusia akan kesulitan pergi tanpa terluka. Tempat liburan yang mematikan lainnya adalah Selat Saltstraumen di Norwegia. Tempat ini tampak tenang dan indah, dan kamu hampir bisa merasakannya mengundangmu untuk berenang dan berendam di perairannya. Namun, jangan terkecoh. Setiap 6 jam, selat yang tenang berubah menderu dengan pusaran air besar dan kuat. Itu semua karena arus pasang surut antara dua fjord yang dihubungkan selat tersebut. Di sini, saat air pasang, aliran air terlalu deras untuk sungai yang sempit, menjadikannya perangkap maut bagi perenang dan perahu. Di Bolivia, ada jalan sepanjang 72 km yang hanya dilintasi oleh para pemberani. Jalan Yungas melewati sisi pegunungan dan merupakan daya tarik utama bagi pengendara sepeda yang mendambakan sensasi memacu adrenalin. Jalan baru telah dibangun yang tidak melewati bagian paling berbahaya dari rute tersebut, tapi jalan aslinya sangat sempit dengan jurang dan tidak ada pagar pembatas di satu sisi, serta lereng curam di sisi lain. Longsor, kabut, dan hujan yang terlalu sering membuat bersepeda di sini sangat berbahaya dan sulit ditebak, yang tentunya tidak pernah menghentikan para pencari adrenalin dari seluruh dunia datang ke sini untuk bersepeda dengan tantangan.
Terakhir, jika kamu suka mata air panas, kamu mungkin mau berkunjung ke Boiling Lake di Dominika. Terletak di sebuah taman nasional. Tempat ini adalah rongga berisi air yang terus mendidih dari sungai-sungai di sekitarnya. Danau ini tetap panas berkat mata air panas dari gas beracun, dan asap di atas permukaannya juga beracun. Walau danau ini menarik wisatawan, tapi terlalu dekat dengannya terbukti sangat berbahaya. Danau ini diketahui bisa meledak, membanjiri daerah sekitarnya dengan awan gas. Saat kakimu menginjak landak laut, pasti kamu langsung sadar kan? Lihat deh duri-durinya. Kalau sampai nancep di kulit, sakitnya bukan main. Meski tidak tergolong agresif, landak laut sangat lihai mempertahankan diri dari pemangsanya. Bahkan punya duri berbisa dan gigitan beracun. Ya, dipilih, racunnya mau pakai yang mana? Hewan ini bisa dijumpai di semua lautan di seluruh dunia, jadi kita tidak bisa menghindarinya. Bahkan kebanyakan hidup di perairan dangkal dan bersembunyi di kolam pasang surut atau terumbu karang. Orang-orang yang kurang waspada pasti sering menginjaknya. Durinya panjang, berbisa, dan runcing. Kalau sudah menancap di kulit, cenut-cenutnya juga mirip dengan tusukan jarum, bisa menembus sampai ke dalam, melepaskan racun yang ampuh. Jadi penawarnya apa dong? Segera cabut durinya, lalu cuci bekasnya dengan air asin. Mamalia laut kecil yang satu ini suka memangsa landak laut. Iya, bener banget, berang-berang laut. Kelihatannya sih unyu ya, tapi juga barbar. Mamalia ini lebih banyak menghabiskan waktunya di dalam air, bahkan saat tidur. Agar tidak terpisah dari kawanannya, hewan ini saling bergandengan tangan. Widih, so sweet. Bulunya paling lebat di seantero kerajaan binatang, bahkan bisa mencapai 1.000.000 helai tiap 2,5 cm persegi. Kita aja cuma punya 2.000 helai. Berang-berang juga pintar menggunakan alat, bahkan bisa memakai batu untuk membuka cangkang kerang. Terus gimana ya caranya buka kulit landak laut? Sekali-sekali unjuk kebolehanmu dong, berang-berang. Ikan batu memang bukan jawarannya kontes kecantikan, tapi kalau soal berkamuflase agar mirip batu, ikan ini pasti lihai. Senjata ampuhnya ada 2 macam, mata kecil yang tidak bisa memantulkan cahaya, dan kulit kasar. Kepalanya besar, mulutnya lebar, dan tubuhnya dikelilingi banyak batu. Ikan ini bisa bertahan selama 24 jam di daratan. Jadi jangan harap kamu bisa bernafas lega hanya karena tidak menceburkan diri ke air. Jangan sampai kamu menginjak atau memegang ikan batu ya. Percaya deh, kamu nggak akan menyukainya. Duri sirip punggungnya punya bisa yang sangat kuat. Jadi, bisa keluar saat tubuhnya terinjak, kemudian akan menyebabkan kelumpuhan atau gagal jantung. Kalau sudah begini, korbannya harus segera ditolong. Nggak heran sih ya, kalau ia termasuk salah satu hewan yang paling berbahaya. Selalu hati-hati ya saat kamu menginjak area berbatu. Ikan ini suka banget ngumpet di tempat berbatu. Tentakel ubur-ubur kotak bisa memanjang sampai 3 meter dan masing-masing punya 5.000 sel penyengat. Senjata yang lumayan ampuh tuh untuk ukuran hewan yang tubuhnya banyak mengandung air. Bisanya ini mampu melumpuhkan si calon mangsa, mampu mengakibatkan sensasi nyut-nyutan tiada tara pastinya. Di dalamnya terkandung protein yang bisa menyerang jantung, sel kulit, dan sistem saraf. Makanya, ubur-ubur coklat juga menyandang status sebagai salah satu hewan yang paling berbahaya di planet ini. Kalaupun mau pakai penawar klise seperti tabir surya, soda, atau kopi, nggak akan mempan. Sebaiknya pakai air laut biasa saja. Wah, rupanya ubur-ubur ya yang jadi penguasa lautan, bukan hiu. Coba deh amati lagi area perairan dangkal di dekatmu. Kali aja ada gurita kecil kayak gini, tubuhnya mungil dan punya cincin biru. Imut kan? Tapi hati-hati loh ya, jangan terkecoh. Gurita ini tidak cocok dijadikan sebagai hewan peliharaan. Saat terprovokasi, ia akan mulai memancarkan sinar biru elektrik untuk menghalau predator. Sudahlah, sebaiknya jaga jarak saja. Bisanya 1000 kali lebih kuat dari sianida. Penawarnya juga belum ada, jadi sebaiknya cepat-cepat ambil foto selfie, lalu menjauh. Nggak juga, mending segera menjauh. Oke, di kedalaman laut pun gurita terlihat aneh ya. Kamu lihat batang kayu besar di dasar laut nggak? Jangan-jangan itu reruntuhan dari kapal tua. Harta karun berisi emas dan berlian? Asik, jadi orang kaya. Tapi saat didekati, kok bisa berenang ya? Oh, bukan hiu atau lumba-lumba rupanya, tapi buaya air asin. Udah, jangan panik dulu. Kalau kamu melihat reptil ini di lautan, kemungkinan kamu tidak dianggapnya sebagai mangsa kok. Buaya punya katup khusus di kerongkongannya agar tetap bisa berenang di dalam air. Tetap aja sih, hewan ini bisa menggigit.
Biasanya buaya berenang menuju pulau terdekat dengan cara meluncur. Nggak mungkin juga numpang kapal feri kan? Kalau kamu kebetulan melihatnya dari kejauhan, nggak masalah kok. Tapi jangan langsung berenang ke pantai ya. Buaya suka menyergap mangsanya di perairan dangkal. Jadi pengen lihat hiu putih besar menyelam bareng buaya deh. Hiu senang memangsa hewan seukuran buaya loh kalau merasa tertantang. Wah, liburan sambil naik kapal di lepas pantai Meksiko pasti asik ya. Mentari yang berseri, air sebiru langit, hewan laut yang terancam punah. Gimana? Fakita memang bukan lumba-lumba yang membahayakan. Tapi jangan harap kamu akan mendapat salam hangat dan tanda tangan darinya. Hewan ini sangat pemalu. Fakita merupakan kata dalam bahasa Spanyol yang artinya sapi kecil atau dipahami sebagai mamalia laut kecil. Dengan pola hitam di sekeliling matanya, hewan ini lebih mirip panda laut. Kalau bisa melihat Fakita secara langsung, kamu termasuk beruntung loh. Hewan ini terancam punah dan seringnya karena tertangkap jaring nelayan. Saat ini, jumlahnya diperkirakan cuma tinggal 10 ekor di seluruh dunia. Pulau Galapagos memang sangat legendaris. Ada penyu raksasa, burung bobi berkaki biru, kepiting batu merah, dan ikan kelelawar berbibir merah. Tapi kalau pernah berenang di perairannya juga, kemungkinan kamu akan melihat keunikan di dalam air. Iguana. Ada di mana-mana. Reptil laut besar ini memakan ganggang yang tumbuh di batu karang bawah air. Rupanya hewan ini termasuk vegetarian sejati. Pasti ikan akan kegirangan kalau tahu fakta ini. Ekornya panjang dan pipih memang dirancang untuk membantunya bergerak di dalam air. Sedangkan cakar tajamnya dipakai untuk menapak di atas karang saat berjemur. Coba deh perhatikan lagi. Ternyata iguana juga sering bersin. Bukan karena flu sih, tapi untuk mengeluarkan garam. Ada kelenjar khusus yang membuat garam tetap menempel di luar hidungnya sehingga harus selalu dibersihkan. Kasihan juga ya. Dan kerennya lagi, iguana nggak akan merasa terusik kalau kita berenang-renang di dekatnya. Karena Pulau Galapagos sudah terisolasi, hewan di sana tidak akan takut dengan manusia. Wah, bagus dong. Kalau kamu suka mengumpulkan cangkang kerang di sepanjang pantai, pastikan di dalamnya sudah nggak ada penghuninya ya. Siput bisa hidup dimanapun di dunia ini dan kebanyakan tidak berbahaya kalau disentuh. Tapi percaya deh, tetap ada kecualinya. Siput kerucut memang beda dari kerabatnya yang tinggal di daratan karena bukan pemakan tumbuhan. Hewan laut berbisa ini punya lebih dari 500 spesies. Beberapa di antaranya bahkan bisa sangat membahayakan karena sifat ganasnya. Mampu menyuntikkan bisa melalui giginya yang tajam seperti tombak. Siput ini bisa menyebabkan lumpuh, buta, gangguan paru-paru, dan masih banyak lagi. Sebaiknya beri respek pada siput di halaman belakang rumahmu ya. Kamu nggak mau kan kalau mereka tiba-tiba memanggil bala bantuan siput kerucut? Mau tos dengan hewan laut nggak? Gimana kalau ku kenalkan dengan handfish merah Tasmania? Ikan ini tidak berenang seperti ikan pada umumnya, tapi berjalan. Handfish merah memakai tangannya yang mirip sirip untuk berjalan di dasar laut. Penjelajah dasar laut ini sangat terusik oleh para perenang dan perahu. Sebagian orang bahkan ingin membawanya pulang sebagai hewan peliharaan. Udahlah, mendingan biarkan aja dia hidup tenang di dasar laut. Kalau bintang laut suka difoto, memangnya kamu akan bisa ngobrol dengannya? Kalaupun bisa, bintang laut yang satu ini pasti akan memintamu untuk menjauh saja. Si pemarah ini memang beda dari kerabatnya yang hidup di dekat pantai. Bintang laut mahkota duri bertubuh besar dan juga berbahaya. Hewan ini hidup di karang seperti di Great Barrier Reef. Bisanya juga mengerikan, termasuk bagi manusia. Tubuhnya tertutup oleh duri beracun yang pastinya bikin nyeri, bahkan efeknya bisa berlanjut hingga lebih dari 3 jam. Jadi, apa yang akan terjadi kalau kamu menyentuh hewan ini? Mual dan muntah. Nah, udah jelas lah ya, bintang laut ini kurang cocok dijadikan foto yang diposting di Instagram. Ikan buntal memang terlihat mungil dan unyuk ya, tapi hati-hati, salah-salah bisa game over. Ikan ini sangat terkenal di kalangan hewan laut dan bisa menggembungkan tubuhnya seperti balon. Tapi nggak semua ikan buntal punya bisa dan duri tajam kok. Sebagian di antaranya bahkan bertubuh halus dan menawan. Tapi ada juga yang tubuhnya sangat beracun. Aneh juga ya. Kalau sudah di restoran, menu ikan buntal bisa dibanderol dengan harga sekitar 700 ribuan. Kamu tahu kan hidangan lezat asal Jepang yang bernama fugu? Nah, itu sebetulnya ikan buntal berbisa yang disajikan di atas piring. Para chef junior harus menjalani latihan selama bertahun-tahun untuk mengolah ikan ini. Salah iris sedikit saja, pelanggannya pasti nggak akan balik lagi selamanya. Hewan yang bisa kebal dari racun ikan buntal hanyalah hiu. Wah, hebat juga ya si hiu ini.
Kamu berjalan menyusuri pantai, tapi ada sesuatu yang terasa berbeda hari ini. Airnya berwarna hijau terang dan hidungmu mencium bau menyengat telur busuk. Haruskah kamu mendekat untuk memeriksa fenomena yang tidak biasa ini? Berhenti sekarang juga sebelum semuanya terlambat. Yang kamu lihat disebut ledakan populasi alga berbahaya, juga disebut ledakan alga, dan mendekatinya adalah ide yang sangat buruk. Ledakan ini mengandung alga yang dapat menghasilkan gas beracun. Inilah yang membuat tempat wisata yang dulu populer kini sepi dan berbahaya. Kamu bisa datang ke pesisir pantai atau danau, lalu melihat sesuatu yang mirip buih hijau kebiruan mengapung di atas atau tepat di bawah permukaan air, atau mungkin menyerupai goresan cat hijau terang. Beberapa ledakan yang disebut pasang merah bisa membuat air jadi coklat atau merah. Intinya, begitu kamu melihatnya, segeralah menjauh, tahan rasa ingin tahumu, dan jangan mendekat. Saat alga membusuk, kantong gas hidrogen sulfida beracun terperangkap di bawah keraknya. Jika tanpa sadar menginjak kantong ini, kamu akan membebaskan gasnya dan tanpa sengaja kamu bisa menghirupnya. Ini cukup untuk sebuah akhir cerita yang tragis. Di beberapa pantai, bulldozer menumpuk alga ke truk sampah dan membawanya ke pusat pembuangan khusus. Di sana, rumput laut dikeringkan dan dibuang. Namun terkadang, tempat ini harus tutup sementara. Alga bercampur pasir dan lumpur, berbau sangat menyengat sehingga warga sekitar tak bisa tidur di malam hari karena baunya. Ada 3 jenis alga berbahaya yang dapat berkumpul menjadi ledakan alga berbahaya: cyanobacteria, dinoflagellata, dan diatom. Semuanya terdiri dari bentuk kehidupan terapung sangat kecil yang memanfaatkan sinar matahari untuk membuat makanan. Ledakan alga hijau kebiruan disebabkan oleh cyanobacteria. Mereka menghasilkan racun berbahaya yang merusak jaringan saraf. Kondisinya bisa menjadi sangat buruk sehingga pusat pengolahan air mungkin tidak dapat membuang racunnya. Sehingga warga sekitar disarankan tidak menggunakan air leding. Dinoflagellata dan salah satu spesies diatom adalah penyebab pasang merah. Ini biasa terjadi di teluk laut. Ledakan alga merah terbentuk di air yang hangat, asin, dan kaya nutrisi. Ledakan seperti ini melepaskan sejumlah besar racun yang bervariasi. Di Texas, pasang merah dulunya terjadi sekali dalam 1 dekade. Sekarang terjadi setiap 3 tahun sekali. Di Florida, ledakan alga merah muncul setiap tahun. Diatom panjang dan kurus juga bisa menghasilkan zat beracun yang berbahaya bagi manusia. Berita buruknya, jika kerang-kerangan seperti kerang bambu memakan terlalu banyak plankton ini, mereka juga bisa menjadi beracun. Itu sebabnya memasaknya untuk makan malam bisa menyebabkan bencana. Itu salah satu alasan perairan laut biasanya dipantau. Jika tingkat racunnya menjadi terlalu tinggi, pantai ditutup untuk panen kerang. Ledakan alga berbahaya dapat berlangsung selama beberapa hari hingga beberapa bulan. Mereka menyingkirkan oksigen dari air sehingga biota laut menghilang. Namun, keadaan semakin parah ketika mikroba mulai menguraikan alga pada akhir ledakan. Mereka mengonsumsi lebih banyak oksigen dalam prosesnya sehingga tidak ada ikan yang dapat bertahan hidup. Ini membuat area luas di perairan hampir kehilangan semua oksigennya, juga kehilangan tumbuhan atau hewan. Ledakan alga berbahaya muncul di area yang memiliki terlalu banyak nutrisi di dalam air. Biasanya nutrisi ini berasal dari pertanian dan industri lainnya, ditambah lagi angin muson musim dingin menjadi lebih hangat dan membawa lebih banyak kelembapan. Hal ini memungkinkan alga berkumpul dalam ledakan besar, beberapa menjadi sangat besar, sehingga pusaran hijau tebalnya dapat dilihat dari luar angkasa. Namun, tidak semua ledakan alga berbahaya. Beberapa di antaranya hanya menambah rasa tidak enak pada air, mengubah warna, atau menghasilkan bau menjijikkan. Sayangnya, kamu tidak dapat membedakan mana yang beracun hanya dari penampilannya. Alga bukan satu-satunya organisme yang terlihat tidak berbahaya. Berikut adalah makhluk lain di laut yang tidak boleh kamu sentuh. Ubur-ubur irokanji ditemukan di Australia, terlihat kecil dan sangat polos, tapi penampilannya menipu dan si kecil berukuran ibu jari manusia ini sebenarnya mematikan. Karenanya, banyak pantai ditutup selama musim menyengat yang berlangsung dari November hingga Mei. Yang membuat ubur-ubur ini sangat berbahaya adalah ukurannya yang kecil, kamu tidak akan menyadarinya saat berenang. Ups! Gurita cincin biru tidak hanya terlihat tidak berbahaya, tapi juga sangat indah. Tapi jangan biarkan penampilannya ini menipumu.
Jangan mengganggu makhluk berukuran 20 cm yang relatif kecil ini. Ia punya cukup bisa untuk melumpuhkan 26 orang dewasa hanya dalam beberapa menit. Dan begitu hewan ini merasa terancam, kamu mungkin bisa menebak yang terjadi selanjutnya. Namun saat tidak diganggu, gurita ini benar-benar jinak. Ubur-ubur kotak yang terkenal, namanya sesuai dengan bentuk tubuhnya, hidup di Samudra Hindia dan Pasifik. Jauhi makhluk dengan tubuh kotak dan tentakel yang menjuntai panjang ini. Meskipun kamu hanya melihat satu tentakel, tanpa bagian badannya yang lain, jangan mendekat atau menyentuhnya. Ubur-ubur kotak dapat tumbuh hingga 3 meter dan masing-masing tentakelnya memiliki sekitar 500.000 tombak berukuran kecil untuk menyuntikkan bisa. Tidak seperti ubur-ubur lainnya, ubur-ubur kotak adalah pemburu. Mereka dapat mengunci gerakmu dengan melilitkan tentakel rampingnya di tubuhmu. Dengan bisanya yang berbahaya, ini bukan pengalaman yang menyenangkan pastinya. Nama bintang laut mahkota duri berasal dari duri berbisa yang menutupi seluruh tubuhnya. Bintang laut terbesar kedua di dunia ini dapat tumbuh hingga 50 cm. Mereka memangsa karang laut dan makannya banyak. Satu bintang laut lapar dapat menghabiskan lebih dari 9 meter persegi karang dalam setahun. Makhluk ini juga cenderung memiliki banyak bayi. Mereka mengeluarkan lebih dari 500 juta telur sekaligus. Sungguh prestasi yang luar biasa. Pari bintik biru yang cukup kecil kebanyakan hidup di Samudra Pasifik bagian barat dan Samudra Hindia yang tropis dekat terumbu karang. Ukurannya tidak lebih dari 35 cm, makhluk ini memiliki pola warna yang mencolok, kuning dengan bintik biru elektrik di tubuhnya dan beberapa garis biru di ekornya. Meskipun hewan ini cantik, perlu diingat juga bahwa ia juga berbahaya. Ia dapat melukaimu dengan duri berbisa di ekornya. Kamu dapat menemukan ikan lepu di Samudra Pasifik Selatan dan Laut Karibia. Terlepas dari apa yang kebanyakan orang pikirkan, ikan ini bisa dimasak. Makhluk ini berbahaya saat hidup, kamu bisa secara tidak sengaja tersengat sirip tajamnya yang berbisa. Jika kamu hobi mengoleksi cangkang hewan, kamu pasti mengenali siput kerucut hanya dengan melihatnya. Panjangnya sekitar 10 cm, siput itu terlihat imut dan polos. Tapi tampilannya ini menipu, terutama jika kamu bertemu dengan spesies tropisnya. Bayangkan menemukan cangkang cantik dan mengambilnya, kamu tidak takut, sarung tangan selamu tampaknya melindungimu dengan sempurna. Tapi siput kerucut memiliki tonjolan kecil seperti jarum yang bisa keluar dari mulutnya yang penuh dengan racun mematikan yang menyerang syaraf. Jarum ini dapat dengan mudah menembus pakaian selamu, tapi yang terburuk adalah bisanya mengandung penghilang nyeri sehingga kamu tidak tahu kamu telah disengat. Bulu babi bunga tercatat dalam rekor dunia Guinness sebagai bulu babi paling berbahaya di bumi. Makhluk ini hidup di Samudra Hindia dan Samudra Pasifik bagian barat. Meskipun penampilannya membuatmu ingin memasukkannya ke akuarium, jangan pernah menyentuhnya. Bulu babi bunga memiliki bisa yang cukup untuk membuat liburanmu jadi tidak menyenangkan. Atau pendek. Ikan batu, ikan paling berbisa di dunia, bisa berkamuflase. Astaga, ia bisa berbaur dengan lingkungan sekitarnya dengan baik, sehingga kamu tidak akan menyadarinya meskipun sudah berhati-hati. Kita bisa dengan mudah menginjak ikan ini, begitu merasa terancam, seperti saat kamu tidak sengaja mencoba menghancurkannya, ikan ini akan menancapkan duri berbisa yang tumbuh di sepanjang punggungnya. Semakin banyak tekanan, semakin banyak racun yang dihasilkannya. Dan ikan ini tetap berbahaya bahkan di daratan. Ikan jarum tidak berbisa, tidak memiliki gigi tajam, dan kemungkinan besar akan menjauh darimu. Bahayanya terletak pada bentuk tubuh ikan ini, bagaimanapun juga, ada alasannya ia disebut ikan jarum kan? Ikan jarum berenang di dekat permukaan air, jika ada bahaya, mereka melempar diri keluar dari air dengan kecepatan mencapai 60 km per jam. Rahang mereka yang panjang dan tajam mengubah ikan ini menjadi tombak terbang. Ikan botana kasur punya duri yang tumbuh di dekat pangkal ekornya. Saat ikan ini merasa dalam bahaya, ia menggerakkan ekornya dan menampakkan duri berbentuk pisau bedah. Jika kamu tidak bergegas menjauh, kamu bisa menderita luka sayatan yang parah. Ingat juga bahwa beberapa spesies ikan ini juga berbisa. Hei, semoga harimu menyenangkan di pantai.